sosok kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Sosok itu adalah Park Hang-seo, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa Vietnam ke masa keemasannya. Kini, namanya digadang-gadang menjadi calon kuat juru taktik baru Timnas Indonesia. Kursi pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini memang masih kosong, setelah PSSI resmi mendepak Patrick Kluivert, usai kegagalan tim Garuda menembus Piala Dunia 2026. Sejumlah nama pelatih papan atas mulai bermunculan, namun satu nama disebut paling pas oleh mantan pemain Timnas Indonesia, Hamka Hamzah. Menurut Hamka, tim Merah Putih membutuhkan pelatih yang memiliki jiwa disiplin tinggi, karakter keras, dan semangat juang seperti seorang tentara. Dan bagi Hamka, sosok itu ada pada diri Park Hang-seo. Kita semua tahu, Park Hang-seo bukan nama asing di Asia Tenggara. Dialah arsitek yang mengubah wajah sepak bola Vietnam, membawa mereka menjuarai Piala AFF 2018, menembus perempat final Asian Games 2018, dan tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2022. Hamka menilai, kehadiran Park Hang-seo bisa menjadi kunci untuk membentuk Timnas Indonesia yang tangguh, disiplin, dan bermental juara. Ia juga menegaskan, meski Shin Tae-yong sudah memberikan banyak sejarah untuk Indonesia, kini saatnya mencari sosok baru yang mampu melanjutkan tongkat estafet perjuangan itu. Tak bisa dipungkiri, Shin Tae-yong telah membawa warna baru dalam sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dengan pintu kembalinya Shin yang kini tampaknya sudah tertutup oleh PSSI, nama Park Hang-seo muncul sebagai harapan baru. Kini, nasib tim Garuda tengah berada di persimpangan. Akankah PSSI memilih jalan baru dengan Park Hang-seo? Atau menunggu keajaiban dari kembalinya Shin Tae-yong? Satu hal yang pasti, rakyat Indonesia menanti sosok pelatih yang bukan hanya membawa strategi, tetapi juga semangat dan disiplin untuk mengibarkan kembali sayap Garuda di langit Asia. Sebuah sejarah baru tercipta di langit Qatar. Garuda Muda terbang tinggi membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Ya, kemenangan bersejarah Timnas Indonesia U17 atas Honduras di ajang Piala Dunia U17 2025 bukan hanya menggema di tanah air, tapi juga mengguncang perhatian dunia, termasuk media-media dari Vietnam dan Malaysia. Bertanding di lapangan 2 Aspire Zone, Qatar, Senin 10 November 2025, skuad muda Garuda menutup fase grup dengan kemenangan gemilang 2-1. 2 gol diciptakan oleh Evandra Florasta lewat eksekusi penalti dan Fadli Alberto Hengga melalui tembakan jarak jauh yang memukau ribuan pasang mata. Hasil ini bukan sekedar kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Dunia kelompok umur, tetapi juga menjadikan Garuda Asia sebagai tim Asia Tenggara pertama yang berhasil menang di Piala Dunia U17. Media olahraga Vietnam, Bongda 24H, memberi sorotan tajam. Dalam artikelnya, mereka menulis, kemenangan ini memiliki arti khusus bagi sepak bola Indonesia, karena ini adalah pertama kalinya Indonesia menang di Piala Dunia, baik di level putra, putri, futsal, maupun kelompok umur. Bongda juga mengingatkan, Indonesia sempat tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah, namun gagal lolos dari fase grup. Kini, sejarah menulis babak baru. Indonesia tak lagi sekedar peserta, tetapi penakluk di panggung dunia. Dari negeri jiran, harian Metro menulis tajuk besar, Garuda Muda ciptakan sejarah di Qatar. Sementara Stadium Astro mengunggah judul penuh emosi, air mata bersejarah, kemenangan pertama Indonesia di Piala Dunia. Dunia tahu perjuangan itu tidak mudah. Indonesia sempat unggul lewat penalti Evandra pada menit ke-52. Namun hanya 2 menit berselang, Honduras membalas melalui titik putih lewat kaki Luis Suazo. Tapi semangat juang Garuda tak pernah padam. Pada menit ke-72, Fadli Alberto Hengga melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti, bola meluncur deras menghujam jala gawang Honduras. 2-1 untuk Indonesia. Dan sejarah pun tercipta. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga grup H di bawah Brazil dan Zambia. Namun peluang masih terbuka lebar.
Garuda Muda berpeluang melaju ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.